Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sampai kepada bab yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna tawakal itu sendiri adalah bukan pasrah total, akan tetapi menyerahkan segala macam hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyandarkan terhadap usaha yang kita laksanakan. Tidak menyandarkan kepada diri kita sendiri. Tidak menyandarkan kepada yang lain, akan tetapi menyerahkan semua urusannya, hasil urusannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan juga, wa'lam anna asla tawakkuli 'ala Allahi ma'rifatul qalbi bi annal umura kulliha biyadillahi ma yang kau min hawa ma yadurru wa ma yasu'u min hawa ma yasurru. Dan ketahuilah bahwasanya aslu tawakal yang asli adalah, fondasi tawakal adalah kita mengetahui, hati kita menyadari bahwasanya semua perkara, semua urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang bermanfaat ataupun yang membahayakan, baik itu yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan, semuanya sudah Allah catat. Semuanya sudah Allah catat dan ada di sisi Allah SWT. Wa anal khalqa law ijtama'u kulluhum ala an yanfa'uhu lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad kataballahu lahu. Dan semua makhluk sekiranya mereka berkumpul, semuanya berusaha untuk mendatangkan manfaat. Lan yanfa'uhu, tidak akan bisa bermanfaat kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Atau mereka berkumpul, makhluk itu semua berkumpul untuk mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, itu tidak akan mendatangkan bahaya kecuali yang sudah Allah tetapkan. Wa yasharatu li sihhati tawakkuli an la ta'sillaha bisababihi wa anta jataniba ma nahaka anhu. Dan disyaratkan untuk kesahan tawakal itu, an la ta'sillaha bisababihi, disyaratkan kita bertawakal kepada Allah itu tidak bermaksiat pada Allah dengan sebab tawakal tadi.
dan menjauhi apa yang Allah larang. Wa taf'alu ma amaraka bihi mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi wa musta'inan bihi wa mufawwidhan ilaihi. Dan syarat berikutnya adalah mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan pada kita, mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi, bersandar semuanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musta'inan bihi, dan mohon pertolongan kepada Allah ketika melaksanakan ketaatan pada Allah. Wa mufawwidhan ilaihi, dan menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon pertolongan Allah, entah kita mau ngaji, entah kita mau sholat, atau melakukan perbuatan apapun yang Allah sukai, tetap diperintahkan untuk semuanya karena Allah SWT, lillahi ta'ala. Kemudian mohon pertolongan pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam melaksanakan sholat. Mohon pertolongan Allah supaya dihindari dari gangguan setan, dihindari dari bisikan-bisikan setan, dan tidak bersandar kepada diri sendiri, tidak bersandar kepada amal kita sendiri, tidak bersandar kepada kecerdasan kita, enggak. Sekali lagi, dalam proses tawakal tadi dari awal sampai akhirnya tetap mu'tamidan ilallah, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan Allah. Makanya ketika kita mau ngaji dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau ingin baca Quran, maka mohonlah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketika mengaji, dianjurkan untuk baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian disunahkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baru ngaji ayat Qur'annya. Ta'awudz ini, baca ta'awudz merupakan perintah dari Allah, kemudian juga sebagai satu langkah mohon kepada Allah ketika kita ngaji agar dapat terhindar dari bisikan setan, agar ketika ngaji tadi selamat, dalam artian baca tajwidnya betul ngajinya, kemudian juga selamat dari bisikan-bisikan setan. Mungkin bagi orang awam yang bisa ngaji Quran lancar, tajwidnya benar, belum paham tata letak nahwunya, belum paham maknanya, mungkin biasa saja. Tapi bagi orang yang sudah rada paham, mengetahui bahasa Arab, ketika membaca satu ayat, kok ayatnya begini, akan muncul keraguan, karena itu datang dari bisikan setan. Dengan kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mudah-mudahan selamatkan dari. Makanya ketika kita khatam Quran itu, ada Quran cetakan lama itu, doa khatmil Quran itu panjang, Pak. Banyak sekali. Panjang sekali, mohon pada Allah. Sampai dari alif sampai iya disebutkan. Minal alifi ulfat wa amanan, amnan wa ulfah, terus waminal ba'i ba'an wa barokah, waminat ta'i taubatan wa, ada tuh Pak ya, doa khatmul Quran dari cetakan Quran lama tuh, itu disusun oleh ulama zaman dulu. Ini syarat kita bertawakal. Sampai kalau kita ngaji kitab hikam juga begitu. La ta'tamid
ila amalika wa la ta'tamid ila ma'siyatika. Jangan bersandar kepada amal ibadah kita pada Allah, dan jangan juga bersandar kepada banyaknya dosa kita pada Allah. Dianjurkan untuk bersandar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tawakal betul-betul dalam artian adalah menyerahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disyaratkan, syarat tawakal yang betul adalah wa syaratul sihhati tawakkuli, dan disyaratkan untuk tawakal yang betul adalah an la ta'sillaha bisababihi. Jangan berbuat maksiat karena sebab tawakal. Wa anta jataniba min manahaka anhu, yang kedua adalah menjauhi semua apa yang Allah larang kepada kita. Wa taf'alu ma amaraka bihi mu'tamidan fi jami'i dzalika alaihi, dan mengerjakan semua yang Allah perintahkan kepada kita mu'tamidan, bersandar fi jami'i dzalika alaihi, bersandar kepada semua apa yang kita kerjakan itu alaihi, bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa ngaji karena digerakkan oleh Allah, dimudahkan Allah untuk ngaji. Kita bisa sholat, kita bisa tahajud, ya Allah yang bangunkan. Sampai enak sekali Gus Baha neranginnya tuh. Ada orang soleh biasa tahajud, tiba-tiba kesiangan. Pas bangun, pas azan subuh, otomatis tahajudnya kelewat. Itu ketika sholat subuhnya itu karena ketinggalan tahajud, lewat tahajud sambil nguring-nguring, Pak. Sambil marah-marah terhadap diri sendiri. Ya Allah, kenapa saya enggak malah kesiangan? Kesel lah. Padahal semua yang terjadi sekecil apapun sudah Allah catat. Artinya sudah Allah tentukan. Kenapa mesti muring-muring? Kamu kesiangan, ya Allah yang menentukan kesiangan. Kamu bisa bangun jam 3 sholat tahajud, ya Allah yang bangunkan. Jadi kenapa mesti marah-marah? Ini setan menang. Bukan setan yang menang, bukan. Tapi semuanya Allah yang tentukan. Kita bisa bangun sholat tahajud, ya Allah yang bangunkan. Kita bisa sholat tahajud, ya Allah yang menggerakkan. Karena kalau Allah nggak menggerakkan, luar biasa beratnya. Ya Allah bangunkan jam 3, bangun Pak. Bangun, cuman pipis saja balik lagi, tidur lagi. Karena Allah belum, ya seperti tadi. Artinya semua yang sudah terjadi itu emang sudah Allah tentukan, jadi nggak usah marah-marah. Aduh, saya kelewat tahajud ini. Maka di sini ada mu'tamidan alaihi, bersandar semuanya pada Allah SWT. Wa musta'inan bihi, dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Wa mufawwidhan ilaihi, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Wala yaqtahu fi tawakkulika dukhulika fi syai'in minal asbabi dunyawiyah idza kunta mu'tabidan 'ala Allahi dunahu, dan tidak menjadi satu yang buruk dalam ketawakalanmu pada Allah, dalam proses tawakalmu pada Allah, dukhulika fi syai'in minal asbabi dunyawiyah, masuknya kamu pada sesuatu dalam sebab-sebab urusan duniawi. Idza kunta mu'tamidan ala Allah, jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi hal yang jelek ketika kita masuk dengan sebab ketawakalan kita pada Allah, memasuki urusan dunia. Na'am min sidqi tawakkulihi dha'ufa dukhulihi fil asbabi dunyawiyah.
Wa amma tajarrudi anha bil kulliyah fala yahsulu illa fi haqqi man dama iqbalihi 'ala Allah wa dhahara qalbuhu 'anil iltifati ila ghairillah wa lam yudayyi'u bi sababihi man min hammi 'iyalihi 'alaihi min khalqillah. Benar min sidqi tawakkulihi, dari kesungguhan tawakalnya itu, maka akan mendapatkan dha'ufa dukhulihi fil asbab dunyawiyah, akan melemah dengan sebab-sebab dunianya. Wa amma tajarrudi anha bil kulliyah fala yahsulu illa fi haqqin andama iqbalu 'ala Allah. Adapun tajarrud itu artinya infirad, kesendiriannya tidak akan berhasil kecuali selama dia menghadapkan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhahara qalbuhu 'anil iltifati ila ghairillah, dan memunculkan, menampakkan hatinya dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap baik dalam urusan dunia, kita tetap diperintahkan untuk menghadapkan hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kerja, kita bisa mengatasi masalah, kita bisa menunaikan tugas-tugas kita bukan karena kita cerdas, akan tetapi memang Allah mudahkan urusan kita. Maka tidak boleh berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yudayyi'u bisababihi man hamma iyali alaihi min khalqillah, dan tidak menghilangkan, tidak menyia-nyiakan sebab ketawakalannya kepada Allah terhadap kepentingan keluarganya, alaihi yang diwajibkan atasnya, min khalqillah dari makhluk Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ulu. Rasulullah bersabda, cukuplah orang tersebut berdosa ketika dia menyia-nyiakan yang menjadi tanggungannya, maksudnya iyalun, keluarganya, karena berniat tawakal tapi tawakalnya salah. Tawakalnya berarti pasrah, seperti tawakalnya apa itu Pak? Laba-laba tuh. Laba-laba ketika dia mencari rezeki Allah, dia ikhtiarnya adalah membuat sarangnya itu ramat itu. Giring-saking sarangnya dulu, dan itu luar biasa susahnya. Sudah jadi sarangnya, dia tinggal diam di tengah-tengah, menunggu serangga yang lewat, kemudian terjerat di sarangnya tadi, baru nah kita sebagai manusia juga harus berpikir seperti itu. Artinya ikhtiar dulu, jangan tawakal dulu. Ikhtiar dulu untuk mencari rezeki Allah. Apa saja, baik niat kita keluar rumah, niat kita keluar rumah untuk ikhtiar juga sudah termasuk usaha kepada Allah. Jangan pasrah diem, itu bukan tawakal namanya. Karena cukup orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Pengen anak yang soleh tapi tidak ada ikhtiar untuk mendidiknya. Merasa dirinya nggak bisa ngajarin ngaji,
sudah serahkan ke orang lain yang bisa. Akan sangat berdosa sekali kalau dia bisa ngajarin ngaji, tapi malah nggak ngajarin, tidak ngajar ngaji ke anaknya. Sudah tahu sibuk luar biasa, nggak punya waktu, ya sudah serahkan ke orang lain dengan niat untuk mendidik anak supaya bisa ngaji. Bagaimana kisahnya sahabat Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kehilangan unta, untanya hilang, dicari kemana-kemana sampai lelah, sampai capek, akhirnya dia datang ke masjid, kemudian wudhu, sholat. Habis sholat sunnah mutlak, ya Allah, kalau emang itu bukan milik saya, sudah saya ikhlaskan saja buat sedekah. Selesai ngomong begitu, datang orang, ya Ibnu Umar, kamu nyari unta kamu? Iya. Untanya sama si Anu, ya sudah, saya sudah ikhlaskan. Ada juga kisah yang lain, ada sahabat yang mengatakan tawakal. Ketika dia berangkat ke masjid naik unta, kemudian nyampe masjid, untanya nggak diikat, kemudian ketemu Rasulullah, ditanya Rasulullah, kenapa untanya nggak diikat? Saya tawakal sama Allah. Kata Rasulullah, itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu ikat dulu ontanya diikat dulu, sudah ikhtiar diikat terus hilang, ya sudah tawakal. Adanya udah ikhtiar dulu, baru tawakal. Wa'alam, dan ketahuilah, anal iddikhara wa tadawi minal amradi min la yaqdahani fi asli tawakkuli man ya'lamu annal mughni wan nafi wa dhar huwa Allahu wahdahu. Dan ketahuilah bahwasanya kita al-iddikhar, kita menabung, menyimpan uang atau menyimpan harta, wat tadawi, dan berobat, minal amradi, dari penyakit, min la yakdahani fi asli tawakkuli man ya'lamu anal mughni wan nafi wa dhar wallah, adalah dari urusan la yakdahani. Dua urusan tadi tidak termasuk membuat kita buruk kalau kita nabung ataupun kita berobat dari penyakit. Wah, itu namanya bukan tawakal, bukan. Justru tawakal seperti itu termasuk daripada urusan tawakal pada Allah. Fi asli tawakkuli man ya'lamu annal mughni wan nafi wa dhar huwa Allah. Bagi orang yang mengetahui bahwasanya yang membuat orang kaya itu, yang bermanfaat dan yang membahayakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan termasuk yang perkara yang menghina ketika kita nabung. Nabung dan berobat ketika sakit, itu termasuk daripada salah satu ikhtiar kita, tawakal pada Allah. Tetapi ketika kita berobat, kemana saja berobat nggak sembuh-sembuh, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Jangan sampai kita ketika sakit kemudian berobat kemana-mana, pas berobat ke satu dokter, dikasih obat, pas sembuh bilangnya, wah dokter itu hebat, bisa nyembuhin sakit saya. Nah, itu sudah termasuk daripada kata-kata syirik jadinya. Meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah dokter tadi, obat tadi. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gambarnya seperti orang ketika mukul batu, Pak, pengen mecah batu. Dari pertama sampai 1000 kali pukulan baru pecah. Pertanyaannya, apakah pukulan yang 1000 yang membuat batu itu pecah? Kan bukan. Dari pertama dia mukul itulah sampai 1000 kali baru pecah. Jadi bukan pukulan ke-1000-nya. Sama ketika kita berobat, sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah. Mau pertama kali berobat langsung sembuh, ya Allah yang menyembuhkan. Mau beribu-ribu kali berobat, pas ke-1000-nya baru Allah sembuhkan, ya Allah yang menyembuhkan. Maka kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu itu hakikatnya Allah, yang usaha kita itu bernilai ibadah. Karena kita ikhtiar. Sudah ikhtiar, sudah nggak sembuh-sembuh, ya sudah. Tawakal pada Allah. Selama kita masih nafas, masih hidup, tetap ikhtiar untuk berobat. Sudahlah, sudah capek, tawakal saja. Ya sudah, mangga, nggak apa-apa. Dengan catatan sabar. Karena pada masa Rasulullah ada perempuan yang punya penyakit epilepsi, sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya punya penyakit epilepsi, malu. Epilepsi itu hayan, ya. Jadi ketika kumat itu kan bisa nggak sadar dirinya bagaimana. Karena dia perempuan, bisa terbuka auratnya, bagaimana. Ya Rasulullah, sembuhkan saya. Doakan saya supaya sembuh. Akhirnya Rasulullah balik tanya, ibu mau saya doakan sembuh apa mau surga? Ya daripada sembuh ya mending surga ya Rasulullah. Ya sudah, ibu sabar dan ikhtiar sabar, maka ibu dapat pahala yang pahala tersebut dijamin oleh Allah masuk surga. Udah milihnya itu beliau, bukan milih sembuh. Artinya setiap penyakit, setiap musibah yang datang kepada kita, kita jalani dengan sabar dan ikhtiar, ada pahala yang luar biasa besarnya dari Allah. Sehingga kata Rasulullah, jaminannya surga. Ibu sabar, maka ibu masuk surga. Dan biasanya ketika datang sakit itu juga merupakan tanda bahwasanya kita disuruh istirahat dulu. Jangan maksain, jangan nolak. Kalau lagi mau sakit, aduh, badan sudah ngerasa nggak enak, kayak mau pilek, ya sudah istirahat. Ya, jangan kayak waktu saya di pesantren itu ada teman saya ngerasa mau sakit nih, mau pilek, badannya meriang, rada nggak enak lah, bersin. Nggak pengen sakit, olahraga dia, lari pagi belum cukup, dia angkat barbel. Wah, belum puas juga, angkat barbel dibuat yang dari kaleng cat 20 kilo tuh Pak, disambung pakai bambu, diangkat begini, jatuh ubrak. Udah jatuh, nggak tahu kenapa, nggak bisa gerak sama sekali Pak. Cuman mata doang kedap-kedip, dimandiin, makan disuapin. Setahun dia berobat, refleksi, 3 tahun lah. Ya gara-gara tadi, badannya pengen istirahat tapi dipaksa. Enggak, kata orang mah sarafnya kejepit apa. Jadi menyedihkan. Kalau suatu saat badan kita ngasih informasi lagi meriang, ya sudah. Berarti wayahnya istirahat. Toh dengan sakit juga Allah memberikan, kalau sabar ya dosanya dicabut semua, bersih, tanpa dosa lagi. Maka ketika kita sakit di sini sama saja dengan berobat tadi adalah merupakan ikhtiar kita mendapatkan kesembuhan. Tapi tetap bahwasanya hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar kalimat, wah pas berobat di dokter anu sembuh. Berarti dokter itu hebat.
Ini yang salah. Alhamdulillah berobat di sana, Allah berikan kesembuhan pada saya. Termasuk hal yang memungkinkan bolehkan kita berobat dan menabung. Bukan hal yang membuat yang buruk buat kita. Saya pernah baca di orang Jepang itu ketika dia pulang kerja itu ada ongkos recehan kembalian dari angkot, kembalian dari mobil bus itu di depan kotak itunya. Rumahnya ada kotak, ada 4 kotak. Kotak pertama isinya buat nanti tabungan jalan-jalan. Kotak kedua buat apa? Kotak ketiga buat apa itu. Jadi kalau kotak pertama yang isinya buat jalan-jalan sudah penuh, berarti waktunya buat jalan-jalan. Itu kan menabung namanya juga. Terus. Jadi bukan apa jadi engkau bayalah. Nggak seperti itu bukan tawakal namanya. Kalau liburan tahun depan saya mau jalan-jalan, berarti dari sekarang saya sudah nabung. Ternyata pas tahun depan udah ada uangnya, mau jalan-jalan ternyata ada keperluan lain, baru tawakal. Berarti tabungan kita bukan untuk itu, pindah ke yang lain. Maka menabung juga termasuk daripada ikhtiar yang menuju tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara yang membuat jelek. Anna al-mughni wan nafi wa dhar huwa Allah wahdahu. Wa qad iddakhar Rasulullah SAW li'iyalihi di bayanil jawazi. Dan sungguh Rasulullah telah menabung untuk keluarganya li bayanil jawazi, untuk menjelaskan bahwasanya dibolehkan menabung. Itu yang namanya proses tawakal. Wa ma huwa fama kana yaddakhilu nafsihi syai'an ila qad rubama idakhalu lahu ghairuhu. Adapun Rasulullah SAW itu tidak pernah menyimpan untuk dirinya sendiri sesuatu pun. Jadi Rasul itu menabung hanya untuk keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Famakana yaddakhil nafsihi syai'an ila ghadin. Adapun Rasulullah tidak pernah menyimpan untuk dirinya sendiri sesuatu pun sampai untuk besok hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.